Gempa 9,2 peringatan dahsyat warna hijau artinya peringatan untuk umat Islam, lebih ke peringatan untuk umat Islam. 9,2 gempa lebih ke untuk umat Islam. Bagi rekan-rekan di rumah, ini adalah seri ketiga, jadi tolong tonton dari seri 1 supaya nyambung. Kalau nggak ditonton dari seri 1, takutnya nggak nyambung, nggak paham. Sebelum lanjut, saya mau menyampaikan bahwa ternyata tsunami Palu 2018 itu ada beberapa orang yang memimpikan sebelum terjadinya tsunami itu. Ini sekedar penguatan saja ya, saya bacakan singkat saja. Saya bacakan Ayu Wahyuni dari Facebook. 1 minggu sebelum terjadi tragedi Palu 2 tahun yang lalu, 2018 maksudnya, saya bermimpi bertemu seseorang. Entahlah, saya tidak tahu siapa beliau. Saya minta didoakan yang baik-baik waktu itu, dan tiba-tiba beliau bicara pakai bahasa Kaili ke saya, bilang mau tsunami kita maile. Tahu nggak? Nggak tahu bahasa Kaili. Dengan kaget saya langsung bangun sekitar jam 2 malam. Besoknya saya cerita sama mama sama papa tentang mimpi itu. Tapi takdir Allah, 1 minggu setelah itu baru kejadian di Palu. Akun Facebook dari Wahyuni. Yang lain akun Facebook dari Ayu Andira. Assalamualaikum, saya bercerita sedikit. Mungkin di sini ada yang percaya mimpi, ada yang tidak percaya. Tapi kalau saya percaya mimpi itu nyata. Kenapa saya bilang nyata? Beberapa tahun lalu saya mimpi akan ada gempa besar dan tsunami di Palu. Saya cerita dengan mama dan kakakku kalau saya mimpi. Mama dan kakakku langsung takut dan mereka berkata semoga tidak terjadi apa-apa. Beberapa tahun setelah mimpiku terjadi gempa di mana-mana. Terjadilah gempa dan tsunami Palu. Mimpi yang lain dari Farah Fa. Hanya sekedar bercerita sedikit, bukan hoax. Demi Allah, nyata dari saya, walaupun hanya dalam mimpi. 2 minggu sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi, saya bermimpi kota Palu menjadi kota zombie. Tapi Allah betul-betul berkehendak memberi nyata dalam mimpi itu. Ternyata tepat tanggal 28 September 2018, banyak korban yang meninggal di Palu. Satu lagi. Dari Cleopatra. Sebelum terjadi tsunami Aceh, jadi 2024 ya. Ini yang tsunami Aceh. 2004. Saya didatangi makhluk gaib lewat mimpi. Sosok 3 hari sebelum tsunami. Saya ceritakan ke sahabat soal mimpi saya. Dia tidak percaya, tapi setelah terjadi tsunami, baru sahabat saya langsung kaget dan mempercayainya. Nah, kesimpulannya, jangan menganggap remeh mimpi, karena dalam suatu hadis, jika zaman telah dekat atau kiamat, mimpi seorang muslim hampir-hampir tidak dusta atau tidak bohong. Nah, itu yang saya bacakan. Saya cari-cari di Facebook. Cuma ada beberapa saja tuh yang memimpikan. Nah, sekarang yang memimpikan tsunami saja
Puluhan ribu, ratusan ribu saya jamin jika di-share. Kalau saya cek mungkin ya ribuan lah. Misal saya mimpi tsunami nih, tapi tidak saya share. Nah, jadinya kan nggak kehitung kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau bagi rekan-rekan yang mau nyari sendiri, coba cek biar tidak dikata hoax. Cari kata kuncinya mimpi tsunami, kata kunci mimpi tsunami di Twitter, pencarian, lalu klik terbaru. Kalau di Facebook mimpi tsunami, tapi harus masuk grup tafsir mimpi dulu, beberapa banyak. Karena apa? Orang-orang itu di Facebook ya, terlebih di Facebook itu ngeposting cerita mimpi itu di grup, bukan di profil. Kebanyakan seperti itu. Kalau di Twitter langsung nge-tweet, bedanya itu. Silakan. Itu baru mimpi tsunami, belum mimpi gempa, mimpi pulau tenggelam, mimpi nuklir, mimpi zombie dan lain-lain. Ya, itu baru mimpi tsunami. Tadi jam 12 dini hari, tahu nggak? Gempa Pangandaran 4,9. Coba cek sanak keluarga, aman nggak? Sampai terasa di Jogja. Gempa Pangandaran. Berarti deket mana tuh? Deket Cilacap juga kan? Itu sampai terasa di Jogja. Kalau dibilangin masih ngeyel, bebal, gak mau meneliti, gak mau bertabayun, ya itu. Al-Quran jadi dongeng sekarang. Ya kan? Benar Pak Ustaz? Al-Quran jadi dongeng sekarang. Tertera dalam surat Asy-Syu'ara, dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun, melainkan sesudah ada peringatan. Artinya Allah sebelum menimpakan azab itu dikasih peringatan terlebih dahulu, gitu kan. Saya ada cerita, saya ikut safari dakwah sama Kang Diki ya, ke Jawa Timur, ke salah satu ponpes di Malang. Saya bertemu dengan pimpinan ponpes itu, sama Mas Didi juga sih. Iya Mas. Nah, saya beritahukan kepada ya kami lah, terlebih ke Kang Diki. Maksudnya Kang Diki memberitahukan, ini Ustadz udah hampir zaman bla bla bla, ini akan terjadi ini, akan terjadi itu. Apa jawabnya? Dengan muka judes jawab, ya tingkatkan amal, banyak berdoa, serahkan pada Allah saja. Nggak ada ikhtiar. Dengan muka judes, sombong, angkuh, jawabnya gitu. Nabi Lut tahu, Nabi Lut dikasih peringatan, disuruh pergi. Betul Ustaz? Ketika negeri itu akan ditimpakan azab. Saya bacakan. Surat Hud, para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu, maka berangkatlah dengan keluargamu di akhir malam, dan janganlah ada seseorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab seperti yang menimpa mereka. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan bagi mereka adalah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Gitu kan? Nabi Lut disuruh pergi. Jadi nggak bisa kalau cuma kayak Ustadz itu tadi, ya kan? Kalau semua orang prinsipnya seperti Ustadz itu, ya nggak ada Islam hari ini. Kemarin apa? Abu Bakar jihad seluruh hartanya kan, nggak cuma berdoa doang kan? Ya Rasul, saya percaya engkau seorang Rasul, tapi saya di rumah aja ya. Saya berdagang aja ya. Saya tetap berdagang, tapi saya percaya engkau Rasul. Saya tetap berdagang di rumah, ya kan? Saya titip doa aja deh, yang nggak mau ikut perang. Kan lucu ya. Juli, saya bacakan ulang. Mimpi-mimpi terkait bulan Juli. Nah,
Sebelum itu, terkait mimpi Ryo Tatsuki ya, ada yang bilang 5 Juli, ada yang bilang Juli saja 2025. Karena kami tidak memiliki buku fisiknya, maka dari itu kami berhati-hati saja. Yakni kami kutip hanya di judul book cover, yaitu bulan dan tahun saja. Ada yang bilang 5 Juli, ada yang bilang Juli saja. Kalau di book covernya bulan Juli 2025. Enggak ada tanggalnya. Kami hanya berhati-hati. Oke, lanjut. Saya bacakan kumpulan mimpi terkait bencana Juli ya. Yang pertama, mimpi Ryo Tatsuki, yakni bencana yang sesungguhnya terjadi di bulan Juli 2025. Nomor 2, yang kemarin mimpi Fitri Mangolo, akan terjadi peristiwa besar, tsunami atau gempa bawah laut di 5 Juni atau 5 Juli 2025. Nomor 3, mimpi crypto tuner di Twitter, yakni akan terjadi tsunami di bulan Juli 2025 yang berdampak ke Indonesia. Yang keempat, mimpi istrinya Mas Yoga, terjadi huru-hara di bulan Juli atau Juli 2025. Disebutkan dalam mimpi itu sebenarnya ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Namun si pemimpi ini tergesa-gesa. Akhirnya yang diingat hanya tulisan Juni atau Juli 2025. Yang kelima, mimpi pria bertato di YouTube. Namanya Kinanda Tunggalika. Dengan simbol 567 garis miring 25. 56725 akan terjadi peristiwa besar atau pergerakan besar. Sampai sini ya, sampai sini. Lanjut, pernah dengar mimpi seseorang yang mengatakan sebentar lagi mimpi MI akan terbukti lagi? Pernah dengar nggak? Jadi ada seseorang yang bermimpi, di mimpi itu intinya tersirat bahwa mimpi MI akan terjadi lagi sebentar lagi gitu ya. Oke ya. Mimpi yang mana gitu kan? Apakah mimpi kemurkaan Allah yang mengazab seperti kaum Nabi Lut? Tahu kan mimpinya? Yang Qasim berada di sebuah tempat yang dikelilingi oleh gedung-gedung, rumah-rumah, ya kan? Itu kan Allah akan menimpakan azab seperti kaum Nabi Lut. Apakah make sense dalam waktu dekat? Kan Qasim lagi di Jakarta, kan dikelilingi oleh gedung-gedung, rumah-rumah. Kecuali kalau Qasim di gurun pasir, itu nggak make sense, ya kan? Nggak make sense. Nah, kalau sekarang make sense. Oke. Kalau itu benar terjadi, yang mimpi tentang Allah akan mengazab seperti kaum Nabi Lut, maka mimpi yang akan saya bacakan ini make sense nggak? Mimpi yang akan saya bacakan. Coba dengar ya. Didengar. Mimpi, nama Pak mimpi Bu Yuli. Bu Yuli ini helper bukan? Helper ya? Saya bermimpi sedang berada di pinggir pantai dan terlihat seperti akan terjadi ombak tsunami. Ombaknya muncul dan hilang secara bergantian, belum sampai menjadi gelombang besar. Di dekat pantai itu ada sebuah rumah yang dijadikan tempat berlindung. Saya dan beberapa orang berada di dalamnya. Saya percepat ya. Saat suasana mulai tenang dan ombak mereda, anak saya, Uma, tiba-tiba terjebur ke pantai. Saya bersama seseorang segera terjun ke pantai untuk menolongnya. Kami berhasil menyelamatkan Uma atau anak saya tadi. Dan setelah itu terdengar percakapan. Untung belum terjadi ombak besar. Lalu scene berpindah. Saya melihat saudara perempuan saya berniat pindah tetapi tidak jelas kemana. Meski begitu, ia tetap datang seminggu sekali ke daerah saya untuk memasak dan belanja
memasakkan orang-orang lalu membagikan sarden kornet kepada orang-orang. Saya juga melihat di akhir bahwa sekolah-sekolah diliburkan selama 6 bulan. Sekolah diliburkan selama 6 bulan. Takwilnya, ombak hilang timbul, artinya masih ada waktu untuk bersiap sebelum terjadi hujan besar. Anak jatuh ke pantai dan diselamatkan, artinya simbol masa depan amanah, bisa juga mewakili generasi muda yang perlu ditolong. Akan ada bahaya dan masih bisa diselamatkan jika ada penanganan cepat. Berikutnya, untung belum terjadi ombak besar, isyarat bahwa bencana lebih besar bisa saja datang. Tapi saat ini masih peringatan atau jeda dari Allah. Bencana lebih besar bisa saja datang. Ini mimpinya bulan lalu. Saudara perempuan pindah, tetapi tetap datang dan membagikan makanan. Simbolnya adalah orang-orang baik dalam kondisi darurat wirawiri tetap membagikan bantuan darurat. Kornet dan sarden itu bantuan darurat simbolnya. Bantuan darurat. Berarti terjadi apa itu? Musibah. Sekolah diliburkan 6 bulan. Merujuk masa darurat atau krisis yang cukup panjang. Masa darurat atau krisis yang cukup panjang. Nah, sekarang pernah nggak dengar isu dari grup sebelah? Pernah nggak dengar isu dari grup sebelah bahwa Qasim berkata 3 bulan lagi penyebaran mimpi berakhir? Nah, itu diteliti oleh atau dianalisa oleh Pak Rudi, bertepatan di akhir Juni atau Juli. Make sense nggak kalau tsunami terjadi di Juli? Make sense. Oke, saya tambahin lagi nih. Mimpi Qasim yang lain. Saya kutip sedikit saja. Aku merasa bahwa kali ini adalah akhir Januari atau Februari. Ketika mereka kembali, pekerjaan dimulai lagi dan banyak orang-orang menjadi mengetahui mimpi-mimpiku. Ketika mereka kembali, pekerjaan dimulai lagi. Kapan itu? Januari atau Februari. Nah, sekarang kita hitung. Tadi kan 6 bulan libur. Ya kan? Kita hitung. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Make sense ya? Udah banyak dikasih peringatan. Jadi benar, mimpi Qasim atau mimpi orang-orang lain itu membentuk sebuah pola. Qasim matanya, terus nyalain bibirnya, hidungnya, puzzle-puzzle. Nah, sekarang udah mulai terbentuk. Jadi tolong yang mau nonton ini dari seri pertama biar paham. Oke, saya percepat. Ini kemarin ada mimpi Ustadz Faisal ya. Baru-baru ini Ustadz Faisal mimpi, kalau enggak 2 hari kemarin ya, 2 hari atau 3 hari kemarin. Saya bacakan mimpi Ustadz Faisal Malaysia. Pakai bahasa Malaysia tapi saya ini biar paham. Kalau Malaysia nanti nggak paham. Oke. Dalam 2 hari terakhir saya bermimpi sedang berada bersama yang di Pertuan Agong Malaysia atau Raja Malaysia saat ini. Dalam mimpi itu saya melihat beliau sakit parah. Dan saya sempat mengira beliau sudah wafat. Tetapi ternyata beliau masih hidup. Hanya saja keadaannya masih sakit. Kemudian saya melihat seperti sebuah layar komputer yang menampilkan daftar gempa bumi. Di antara daftar itu saya melihat Malaysia ditandai dengan warna hijau dan tertera magnitudo 9.2. Ya Allah. Tertera magnitudo 9.2. Menunjukkan adanya gempa besar di Malaysia. Dalam bagian mimpi lain, saya juga melihat sebuah gempa terjadi di daerah perumahan. Terjadi
Magnitudo 9,2 gempa bumi Malaysia. Malaysia dekat Sumatera ya. Sumatera ya. Jadi dua-duanya masuk ke cincin api. Tapi memang benar prediksi BMKG itu di daerah Sumatera lebih ke atas ya. Itu 9,2. Benar kan? Kok bisa pas gitu? Takwilnya apa? Raja, pemimpin negara sering menjadi simbol kondisi bangsa secara keseluruhan. Sakit parah berarti beban krisis yang menimpa negara itu. Namun belum wafat atau masih kritis belum berakhir, tapi masih ada kesempatan, itu menandakan bahwa masih diberi kesempatan oleh Allah. Kan nantinya Malaysia juga akan bergabung bersama Pakistan kan, masih dikasih kesempatan. Layar komputer melambangkan ilmu pengetahuan, pengumuman dari langit. Layar komputer ini adalah melambangkan ilmu pengetahuan. Gempa 9,2 peringatan dahsyat warna hijau artinya peringatan untuk umat Islam. Lebih ke peringatan untuk umat Islam. Itu mimpinya Ustadz Faisal Malaysia beberapa hari yang lalu. Saya bacakan mimpi yang lain ya. Mimpi yang lain nih. 2024 Agustus. Oleh Losariban. Semoga mimpi saya beberapa tahun lalu ini tidak terjadi. Karena jika ini terjadi maka akan ada tsunami dengan ombak setinggi jalan tol Ancol. Jika ini terjadi maka Jakarta akan menjadi lautan yang mengerikan. Itu di Facebook oleh Losariban. Mimpi yang lain oleh Ando Ajo. Saya bermimpi tiba-tiba air laut seakan tertarik ke arah lautan itu sendiri alias surut dengan cepat dan kembali dengan gulungan ombak yang lebih tinggi dan lebih besar. Air laut itu begitu cepat menenggelamkan kota Jakarta. Aneh dan ribuan orang lainnya terus saja berlari mencari tempat aman. Kota Jakarta benar-benar terendam air laut setinggi ruangan 2 lantai. Rumah-rumah pada umumnya hilang di bawah permukaan tsunami. Lanjut, mimpi yang lain, saya percepat. Satria Gunasa. Mimpi siang ini di wilayah Gresik gerak fluktuasi atau likuifaksi mungkin. Likuifaksi. Dan Pulau Madura terjungkal banjir dan tsunami merata. Kemarin Pulau Madura hilang ya katanya. Oke. Dari mimpi Mas DN dari Twitter. Kok tiba-tiba mimpi Pulau Jawa, Bali, Sulawesi dan 3/4 pulau lainnya akan ada gempa besar. Bahkan di Jawa sampai ada banjir, longsor dan likuifaksi sampai nyedot apapun. Kan gitu, kaum Nabi Lut itu ditimpa oleh seperti itu, likuifaksi juga. Yang bawah di taruh atas, yang atas taruh bawah kan gitu. Nah, baiklah, sampai segitu saja. Semoga dapat pelajaran apa yang saya sampaikan. Bersyukurlah rekan-rekan kita dibimbing Basyirat. Orang lain masih duniawi, kerja untuk bayar utang karena gengsi, kerja untuk bayar utang karena gengsi, kerja untuk lunasin cicilan. Orang ngerantau kerja ke Jakarta bukan untuk hidup tapi untuk memenuhi gengsinya. Kebanyakan sih gitu. Ini yang saya kutip merantau ya, merantau. Kalau orang asli sana nggak tahu. 20% terjerat pinjol atau 2 juta orang terjerat pinjol. Itu pinjol saja ya, belum KPR, belum kredit motor dan lain-lain. Itu banyak gitu. Dalam surat Al-A'raf, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya. Mereka memiliki mata, tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Gitu-gitu aja. Mereka seperti hewan ternak. Jadi janganlah seperti hewan ternak. Harus ada visi misi hidup untuk meraih surganya Allah.